Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam dan mohon maaf mengganggu waktunya kakaknya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya ingin tanya apakah kakaknya bersedia seumpama nanti video Zoom-nya ini bakal diupload di YouTube untuk penyelesaian tugas dari kelompok kami. Iya Mbak, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Fauzia Azharo dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Malang. Kalau boleh tahu kakaknya ini namanya siapa, dari prodi apa, dan semester berapa? Baik, nama saya Zulfanida Asmanabila. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 3 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik, kalau boleh tahu kakaknya ini pengguna asuransi kesehatan atau tidak yang biasa disebut BPJS? Kalau untuk asuransi kesehatan sendiri, eh, ayah saya dari perusahaannya dapat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau sama nanti saya ada sakit-sakitnya, ya saya menggunakan BPJS itu. Kalau boleh tahu kategori kelas dari BPJS Ketenagakerjaannya itu kategori berapa, Kak? Kalau kelasnya sendiri di kelas 1. Untuk biaya premi atau biaya yang dikeluarkan setiap bulannya kira-kira berapa? Kalau untuk biaya premi di BPJS di perusahaan yang ayah saya kerja itu ada BPJS-nya itu ada BPJS jaminan hari tua sama jaminan pensiun. Kalau yang BPJS jaminan hari tua itu total iurannya itu 5,7%. Yang 3,7% itu dibiayai oleh pabrik, yang 2%-nya itu dari 2%-nya itu dari gaji ayah saya per bulannya. Nah, kemudian kalau jaminan pensiunnya itu totalnya semuanya 3%, yang 2%-nya dibayar oleh pabrik, kemudian yang 1%-nya dibayar dari gaji ayah saya per bulannya yang dilaporkan. Begitu, Mbak. Nah, dari BPJS-nya itu pernah dimanfaatkan untuk apa pemeriksaan atau berperiksa di pelayanan kesehatan atau digunakan gitu? Kalau kemarin itu adik saya sempat sakit dan dirawat di rumah sakit itu menggunakan BPJS itu. Nah, selama penggunaan atau pemanfaatan dari asuransi kesehatan tersebut di pelayanan kesehatan itu merasa ribet atau enggak menurut kakaknya ini? Kalau ribetnya sih enggak ya, Mbak. Cuman kadang kalau sama kan BPJS-nya itu kelas 1. Nah, waktu kemarin adik saya masuk rumah sakit itu, nah kelas satunya penuh. Jadi kita harus nunggu dulu gitu buat buat dapet kamarnya itu. Kecuali kalau emang nantinya kita mau naik kelas gitu, kalau naik kelas itu kita harus nambah, nambah bayarnya itu nambah 75%. Mungkin ribetnya di situ aja sih kalau sama kamarnya penuh, jadi kita harus nunggu-nunggu dulu gitu. Nah, dari pengalaman tersebut merasa puas nggak sih sama pelayanan dari pelayan kesehatan tersebut? Kalau puasnya sih ya alhamdulillah puas, soalnya ya emang nggak ada bedanya gitu, kayak perawatnya juga tetap ramah-ramah, dokternya juga tetap ramah-ramah. Cuman ya mungkin yang agak kurang itu buat obatnya. Kalau obatnya itu kan di kelas itu ada standarnya sendiri gitu, kalau pakai BPJS obatnya berarti yang dapat hanya ini. Nah, kalau kita mau obat yang efektivitasnya lebih tinggi, nah kita harus bayar lagi. Mungkin hanya itu aja sih. Baik, terus ada nggak sih kayak kritik atau pesan buat pelayanan kesehatannya gitu sebagai pasien pengguna asuransi kesehatan? Mungkin kalau kalau kritiknya itu cuman ya yang itu tadi sih, yang masalah kamar itu tadi. Kan kalau orang sakit kan beberapa kan mungkin nggak bisa nunggu buat kamarnya itu, mungkin ada beberapa yang nggak bisa nunggu gitu. Nah, mungkin itu aja sih, mungkin, kamarnya lebih banyak di kelasnya atau mungkin kalau emang kita harus naik kelas biar dapat kamar, ya biayanya jangan mahal-mahal ya, jangan 75% banget gitu. Mungkin hanya itu sih. Baik, baik, terima kasih Kak atas jawabannya dan sekali lagi mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya Kakak. Sekarang boleh kakaknya beristirahat. Terima kasih. Baik, terima kasih, Wassalamualaikum. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan, nama saya Amir Ubedillah Tohar. Di sini saya dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, angkatan 2022. Nah, tujuannya di sini saya ingin melakukan wawancara
mengenai apakah tingkat pelayanan kesehatan terhadap Bapak itu adakah kendala atau tidak gitu. Untuk wawancara ini tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan pendidikan kesehatan. Nah, pertanyaan pertama, kalau boleh tahu nama dan juga asal Bapak, boleh perkenalkan Pak? Nama Muhammad Latif Usman, profesi sebagai guru di Batam, di BPJS, karena istri PNS. Jadi pembayaran terikutkan karena istri PNS. Oh iya, Bapak Ada lagi? dan istri kan PNS ya, berarti dibayarkan oleh pemerintah, dipotong dari gaji gitu Pak? Kalau boleh tahu dari potongan Masih ada perpuluhan. kan ini Kenapa? Pak, PNS berarti dipotong dari gaji ya Pak. Bapak tahu nggak berapa besaran dari Dari potongan gaji. gaji tersebut? Oh, kalau besaran potongan sesuai golongan, cuman nilai nominalnya kita nggak tahu. Jadi kan istri golongan 3C, maka akan menyesuaikan besaran potongannya. Setahu saya begitu, karena kelas pelayanannya juga beda-beda antara golongan satu dengan golongan yang lain. Kalau untuk golongan C sendiri, Oke, ada lagi? Kategori kelasnya Kalau golongan 3C setahu pengetahuan saya itu kalau golongan 3C kalau nggak salah pelayanannya di kelas 1. Pas istri melahirkan anak bungsu itu di kelasnya kelas 1. Nah, jadi golongannya lebih rendah mungkin akan juga lebih rendah lagi kelas pelayanannya. kalau boleh tahu selain buat istri melahirkan, BPJS Bapak ini gunanya biasanya untuk dipakai untuk apa aja kalau boleh tahu? Ya, biasanya kalau kan istri saya PNS, kemudian secara otomatis terikutkan saya sebagai suaminya yang bukan PNS dan anak-anak 3 orang itu tertanggung untuk BPJS-nya terbaik dibayarkan otomatis dengan dipotong gaji. Kemudian biasanya hanya sakit-sakit ringan aja, misalkan cek darah, tensi darah dan sebagainya. Kemudian obat tensi darah karena kebetulan saya punya darah tinggi, punya kecenderungan darah tinggi. Jadi cuman itu aja, atau mungkin sakit yang ringan-ringan ke puskesmas itu dapat pelayanan untuk obat batuk, obat demam dan sebagainya, itu saja. Karena kita tidak punya riwayat penyakit yang berat. Dari beberapa kali memeriksakan kayak penyakit ringan, melahirkan dan lain sebagainya, itu apakah penggunaan asuransi ini ribet atau tidak Pak? Tidak, nggak ada masalah karena ini penyakit ringan dan kita memeriksakannya di jam kerja selalu. Jam puskesmas itu kan dari jam pagi jam 8 sampai tutup kurang lebih jam 3 lah. Dari Senin sampai Kamis. Jumat beda pelayanan, Sabtu itu biasanya juga bukan jam kerja mereka. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, apakah Bapak puas dengan pelayanan yang didapat dengan menggunakan asuransi tersebut Pak? Selama ini ya sudah cukup memuaskan karena kita tidak tahu, tidak pernah mendapatkan penyakit yang berat. Jadi kalau pas jam kerja puskesmas ya dilayani sesuai dengan antrian sebagaimana yang lain yang bukan BPJS. Artinya barang-barang dilayani sesuai antrian, nggak ada masalah. Obat pun juga
tersedia. Ya walaupun mungkin ada sebagian obatnya itu generik, obat dari pemerintah, tapi selalu ada. Hanya kadang-kadang aja tidak ada. Pernah terjadi tidak ada. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah ada kritik, pesan maupun saran yang bisa diberikan terhadap pemberi pelayanan kesehatan terhadap pelayanannya? Kalau masalah kritik, saya pikir untuk dengan penyakit-penyakit yang kita alami ini nggak begitu berat, nggak ada masalah sih, nggak ada kritik. Cuman ya kalau kita kritik berdasarkan orang lain kan nggak benar juga. Yang penting kita dilayani dengan baik, kemudian masalah dengar dari lain itu bukan data primer, jadi tidak perlu kita sampaikan. Cukup puas lah dengan kondisi yang ada. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya telah sempat bergabung pada Zoom ini dan membantu saya melakukan tugas wawancara itu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Halo Kak, selamat malam. Boleh minta waktunya sebentar? Halo Kak, selamat malam. Boleh, silahkan. Sebelumnya, kami ingin menanyakan apakah Kakak bersedia untuk menjadi narasumber kami dan di video untuk diunggah di YouTube sebagai bukti penyelesaian tugas kami? Wah, boleh. Sangat boleh sekali Kak. Silahkan Kak. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Citra Kirana Hutami dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Angkatan 2022. Jadi, tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna asuransi kesehatan. Kalau boleh tahu, nama kakak ini siapa, dari prodi dan fakultas apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Aprilia Devina Nantia, biasa dipanggil Devina. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut ke pertanyaannya ya, Kak. Ya, siap. Apakah kakak merupakan pengguna asuransi kesehatan? Ya, betul sekali. Jenis asuransi kesehatan yang dimiliki apa ya? Saya memiliki jenis asuransi kesehatan BPJS Kesehatan. Oke. Kategori kelas apa yang Anda pilih? Kelas 3. Berapakah besaran premi yang Anda bayar per bulannya? Setiap anggotanya sebesar 35.000. Apakah pernah menggunakan atau memanfaatkan asuransi kesehatan tersebut? Oh, sangat pernah. Pernah. Apakah dengan menggunakan asuransi kesehatan tersebut, kakak merasa dimudahkan dalam pemeriksaan kesehatan? Ya, karena dengan menggunakan BPJS Kesehatan, saya sangat terbantu dengan fasilitas kesehatan yang ada di sana dan juga pelayanan kesehatan yang sangat baik. Adakah kendala yang terjadi ketika kakak menggunakan asuransi kesehatan tersebut? Mungkin karena banyaknya pengguna BPJS Kesehatan yang ada di sekitar lingkungan, jadinya ketika saya mengantri di rumah sakit ataupun di fase pertama, tingkat pertama, itu kadang ada sedikit antri ataupun antrian panjang ketika kami mendaftar. Oke. Selanjutnya, apakah merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang didapatkan dengan penggunaan asuransi kesehatan? Sejauh ini saya merasa puas dengan pelayanan kesehatan. Kakaknya merasa nyaman atau tidak? Sangat nyaman. Oke. Selanjutnya, apakah ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan dengan pengguna asuransi kesehatan tersebut?
Sejauh ini saya merasa masih belum ada keluhan. Apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah maksimal? Mungkin kalau di rumah sakit yang menjadi rujukan di tingkat vaskes pertama itu ada beberapa karyawan yang memang melayaninya kurang dengan sepenuh hati, seperti misalnya entah itu kurang bersapa, kurang menyapa, ataupun kurang senyum, itu juga bisa berpengaruh kepada pasien, gitu. Oke. Bagaimana kesan dalam penggunaan asuransi kesehatan di pelayanan kesehatan yang kakak pakai? Kesan ya Kak ini. Terkait dengan kesan, mungkin sejauh ini sudah cukup baik karena mungkin kalau mengingat dan melihat dengan kondisi yang ada di masyarakat sekitar bahwasanya BPJS kesehatan itu masih dianggap kurang pelayanannya, tapi kalau dari keluarga saya ataupun saya sendiri itu sudah merasakan lebih dari cukup seperti itu Kak. Itu pesan dari saya. Oke. Apakah ada kritik terhadap pemberian pelayanan kesehatan terhadap pengguna asuransi kesehatan? Mungkin ini kritik saya. Mungkin bagi BPJS kesehatan tidak ada, tapi mungkin ini kritik ditujukan kepada instansi yang terkait dengan BPJS kesehatan, bahwa instansi atau rumah sakit yang memang menerima peserta BPJS kesehatan itu ada beberapa instansi yang memang tidak memprioritaskan orang-orang yang menggunakan BPJS. Nah, itu makanya penyebabnya kenapa orang-orang itu tidak suka menggunakan BPJS. Akhirnya keluarlah persepsi bahwa menggunakan BPJS itu sangatlah susah ataupun sangatlah dipersulit jalannya istilahnya. Tapi itu akan kembali kepada instansinya masing-masing. Jadi kalau instansi yang memang saya dirujuk dari fase pertama itu memang instansi yang memang sudah dipercayai oleh BPJS Kesehatan bahwa pelayanannya mudah. Tapi kalau beberapa instansi yang lain yang ada di daerah saya itu memang pelayanannya masih dianggap kurang. Kalau menggunakan BPJS tidak menggunakan mandiri seperti itu. Jadi kalau bisa pelayanan kesehatan yang ada di instansi terkait dengan yang bisa melayani pelanggan atau peserta BPJS Kesehatan untuk ditingkatkan lagi, entah itu dari fasilitasnya ataupun dari pelayanan pekerjanya, seperti itu, Kak. Oke. Mungkin ada pesan atau saran yang mungkin akan kakak sampaikan kepada penyedia pelayanan kesehatan sebagai pengguna asuransi kesehatan? Karena dirasa saya tadi sudah menyampaikan terkait dengan kritik, mungkin sudah cukup dari saya itu saja, Kak. Oke, berarti sama ya, sama kritik ya? Iya, betul sekali. Kemungkinan kurang lebih sama gitu. Iya, betul. Oke, kalau begitu terima kasih Kak untuk waktunya. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih kembali. Selamat malam, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Sebelumnya, kami ingin menanyakan apakah kakak bersedia untuk menjadi narasumber kami dan di video untuk diunggah di YouTube sebagai bukti penyelesaian tugas kami? Oke Kak, sebelumnya perkenalkan, saya Fidela Rahmat dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Angkatan 2022. Jadi tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna maupun bukan pengguna asuransi kesehatan. Wawancara yang kami lakukan ini guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Kalau boleh tahu, nama kakak ini siapa, dari prodi mana, dan fakultas apa? Nama aku Syahda Rofila Kismayarti dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan.
Oke, panggilannya siapa, Kak? Aku bisa dipanggil Syahda. Oke. Aku mau tanya nih, Kak Syahda ini merupakan pengguna asuransi kesehatan atau bukan? Iya, aku pengguna asuransi kesehatan. Terus jenis asuransi kesehatan yang dimiliki Kak Syahda apa? Itu ada asuransi BPU sama asuransi komersial. Jadi aku pakai asuransi yang dari perusahaan tempat aku kerja sama pakai dari BPJS juga. Oke. Terus kategori kelas apa yang Kak Syahda pilih? Aku pakai asuransi kategori kelas 1. Besaran premi yang Kak Syahda bayar per bulannya berapa? Aku kurang tahu per bulannya itu berapa karena emang bukan aku kan yang bayar, jadi per bulan bayar berapanya itu aku kurang tahu. Oke. Tapi Kak Syahda ini pernah menggunakan asuransi kesehatan tersebut buat ke pelayanan kesehatan nggak? Kebetulan kemarin aku habis sakit, habis operasi juga dan aku pakai asuransi itu. Terus menurut Kak Syahda itu ribet atau enggak pakai asuransi kesehatan itu? Sepengalamanku selama menggunakan asuransi itu nggak ribet sih, kayak justru itu mempermudah dan meringan biaya. Oh, berarti nggak ada kendala atau apapun? Enggak sih, enggak. Terus selama menggunakan itu, Kak Syahda merasa nyaman atau enggak nih selama pakai asuransi itu? Nyaman sih, soalnya kan kayak nggak kayak kemarin aku habis sakit dan opname operasi segala macam kan kayak nggak semua ditanggung, pembayarannya itu nggak semua ditanggung gitu, paling kayak ada keperluan kayak obat itu ada yang emang harus ditanggung pribadi, ada juga yang ditanggung asuransi. Jadi menurutku enak sih, kayak mempermudah dan mempercepat juga. Terus selama proses itu berarti nggak ada keluhan atau kalau misalkan ada keluhan boleh dong diceritain? Sejauh ini enggak, aku nggak keluhan atau ada minusnya pakai asuransi, kayak mungkin kayak ada orang juga kan yang kayak pelayannya kurang gara-gara pakai asuransi dan segala macam. Aku enggak, ditanganin juga cepet, dokternya juga kayak nggak pilih-pilih mana yang umum mana yang asuransi kayak BPJS itu enggak. Jadi penanganan cepet sih, nggak ada kekurangan menurutku sepengalamanku. Oke, terakhir nih, dari Kak Syahda punya pesan atau saran nggak yang mungkin bisa disampaikan kepada penyedia pelayanan kesehatan sebagai seorang pengguna asuransi kesehatan? Menurutku mungkin setauku ini lebih ke saran aja ya. Kan asuransi itu ada kategori kelas-kelasnya, kayak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau bisa jangan dibeda-bedain antara kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya mungkin memang lebih tinggi yang kelas 1. Ada kan kayak beberapa rumah sakit kayak mentang-mentang dia pakai BPJS kelas 1 atau asuransi kelas 1 penanganannya tepat, terus yang dia pengguna kelas 2, kelas 3 lainnya itu kayak dikasih fasilitas yang nggak seberapa. Sebaiknya jangan kayak gitu kan. Mending disamaratakan aja gitu. Kan kita juga sebagai pasien yang membutuhkan perawatan intensif, terutama kayak di rumah sakit, itu juga butuh penanganan yang cepat dan butuh
pelayanan yang baik dan bagus juga gitu. Oke, jadi mungkin kayak lebih dikurangi lagi mungkin kelasnya ya, mungkin kayak cuman 1 sama 2 gitu, jadi nggak terlalu sangat Ya, berbeda gitu ya. ya. Oke, terima kasih banyak Kak Syahda sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Halo Kak, selamat malam. Boleh minta waktunya sebentar kan? Halo, boleh. Sebelumnya kami ingin menanyakan apakah Kak bersedia untuk menjadi narasumber kami dan di video untuk diunggah di YouTube sebagai bukti penyelesaian tugas? Bersedia. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvania Rosa dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Angkatan 2022. Jadi, tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan kesehatan terhadap pasien, pengguna, maupun bukan pengguna asuransi kesehatan. Wawancara yang kami lakukan ini guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya, dari prodi apa dan fakultas apa? Atau mungkin kalau dari lintas univ bisa disebutkan juga. Halo, perkenalkan, nama aku Farah Mutiawar Matasari dari Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Jadi langsung aku tanya ya, apa kakak itu merupakan pengguna asuransi kesehatan? Ya, pengguna. Jenis asuransi kesehatan apa yang dimiliki sama kakak? BPJS. Lanjut ya, kategori kelas apa yang kakak pilih? Kelas itu kayak 1, 2, 3 gitu ya? Iya, kelas 1. Selanjutnya, berapakah besaran premi yang kakak bayar per bulannya? Untuk itu aku nggak tahu ya, soalnya kan dari gaji orang tua gitu langsung dipotong. Jadi nggak tahu besarannya. Selanjutnya, apa pernah kakak pakai atau memanfaatkan asuransi kesehatan tersebut? Pernah dong, pasti pernah. Kalau pakai asuransi kesehatan itu merasa mudah nggak, atau dalam pemeriksaan kesehatan, atau kayak gimana gitu? Kalau itunya sedikit mudah sih, sedikit doang. Sedikit. Oke. Selanjutnya, ada kendala nggak yang terjadi ketika menggunakan asuransi kesehatan? Kalau itu kayaknya misal kayak mau rawat inap gitu kan. Nah itu di bagian administrasi biasanya agak lama gitu, soalnya pakai BPJS kayak beda gitu loh. Kalau pakai BPJS tuh emang agak lama daripada yang nggak pakai gitu. Lanjut ya. Apakah kakak merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang didapatkan dengan penggunaan asuransi kesehatan tersebut? Sedikit merasa puas. Agak merasa puas. Lanjut, apa ada keluhan terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan dengan penggunaan asuransi kesehatan itu? Keluhannya mungkin tadi di bagian administrasi tuh kayak lama gitu. Terus biasanya juga kalau dokternya mau datang gitu juga lama. Terus biasanya juga kalau sakit yang ringan-ringan itu obatnya kayak kurang efektif gitu loh. Kayak dikasih seadanya gitu. Jadi kayak lama juga sembuhnya gitu.
Selanjutnya, apa pelayanan yang diberikan oleh petugas itu sudah maksimal, Kak? Menurutku sih belum ya, belum maksimal. Selanjutnya, bagaimana kesan Kakak dalam penggunaan asuransi kesehatan di pelayanan kesehatan tersebut? Kalau kesannya itu tadi kurang puas, soalnya tuh lambat dalam melayani pasiennya, termasuk juga dokternya itu juga ikutan lambat, terus juga ketidakmerataan fasilitas gitu, kayak di desa sama di kota itu beda gitu. Terakhir ya, ini apa ada kritik dan saran gitu terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang Kakak pakai? Untuk pesan atau kritiknya itu sebaiknya fasilitas di antara desa sama perkotaan itu disamakan gitu. Terus untuk pelayanannya juga seharusnya disamakan antara yang pakai BPJS sama yang enggak gitu. Terus untuk obat-obatan juga sebaiknya tuh langsung pakai yang seharusnya gitu, jangan mentang-mentang pakai BPJS terus dikasih yang kayak agak beda gitu sama yang enggak pakai gitu. Oke, sudah. Terima kasih Kak, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oke, makasih juga. Bye. Ya, halo, selamat malam, Kak. Boleh meminta waktunya sebentar? Sebelumnya, kami ingin menanyakan apakah Kakak bersedia untuk menjadi narasumber kami dan Bersedia. diunggah di YouTube sebagai bukti penyelesaian tugas kami. Iya, bersedia. Oke. Baik, Kak, perkenalkan sebelumnya nama saya M. Sony Setiawan dari Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Angkatan 2022. Jadi tujuan saya melakukan wawancara ini adalah mengetahui tingkat pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna asuransi kesehatan. Wawancara yang kami lakukan ini guna memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan. Kalau boleh tahu nama kakak ini siapa, dari prodi apa, dan fakultas apa? Nama saya Hana Sabila dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama ya. Apakah kakak merupakan pengguna asuransi kesehatan? Iya, pengguna. Oke, untuk jenis asuransi kesehatannya itu yang dimiliki jenis yang apa, Kak? Jenis yang BPI, yaitu kelas 3. Oh, terus BPJS kelas 3. kemudian untuk besaran premi yang kakak bayarkan per bulannya itu berapa? Untuk per bulannya itu biasanya saya itu mencapai 35.000. 35.000 per Terus, bulannya. apakah pernah memanfaatkan asuransi kesehatan tersebut? Pernah sih, cuma ya nggak terlalu sering. Mungkin eh, jarang-jarang saja gitu. Bukan kalau menggunakan layanan langsung pakai BPJS terus tak. Kadang-kadang juga saya menggunakan mandiri. Oke, terus untuk kalian pernah menggunakan asuransi, apakah kakak merasa dimudahkan dalam pemeriksaan kesehatan, ribet atau tidak gitu misalnya? Sedikit sedikit lama sih kalau pelayanannya itu. Ya kadang kan wajar aja sih ya. Soalnya kelas 3 jadi ya mungkin antrinya itu panjang gitu. Ya harus nunggu, soalnya ya gimana lagi. Terus Tapi kemudian kalau pelayanannya ya kurang sih, kurang. kurang. Terus kendala apa aja yang terjadi ketika kakak menggunakan asuransi kesehatan tersebut? Kendalanya itu seperti biasanya itu eh, mendapatkan
pelayanan obat lah, itu obatnya itu terkadang itu yang nggak bagus kayak eh, jadi itu buat kesehatan tuh ya lama apa kayak ngefeknya gitu, sembuhnya itu biasanya itu ya mungkin itu apa dosisnya yang rendah. Terus untuk keluhan sendiri terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan itu apa aja, Kak? Keluhan selama menggunakan itu. Keluhannya sih eh ya mungkin itu sih pelayanannya aja itu yang kurang. Oke, terus yang selanjutnya apakah ada kritik terhadap pemberian pelayanan kesehatan terhadap penggunaan asuransi? Kalau kritik sih nggak ada, mungkin cuma ada saran sih. Untuk sarannya apa ya, Kak? Boleh disampaikan gitu mungkin. Ya, untuk sarannya itu pastikan untuk selalu menginformasikan dengan jelas tentang yang pertama, cakupan asuransi kesehatan kepada para pasien. Lalu eh, yang kedua itu sediakan penjelasan yang terperinci kepada para pasien mengenai prosedur klaim, jangkauan layanan yang tersedia, serta pembayaran tambahan yang mungkin diperlukan. Terus, komunikasi yang jelas akan membantu pasien memahami manfaat dan keterbatasan dari asuransi kesehatan yang mereka miliki. Oke, udah cukup. Udah, jadi terima kasih untuk waktunya dan terima kasih sudah mau diwawancarai untuk tugas kami ini. Ya, saya kira saya cukupkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.